bersama Bapak Taufikul Dahlan dari Ruang Guru. Kita akan bertemu 6 pertemuan ke depan. Kita sedang mengobrolkan tentang jadwal. Kita akan bertemu hari Jumat jam 1 sampai jam 14.30 dan hari Rabu ya jam 16.00 sampai jam 15.30. Ya silakan Philip Panjaitan. Ada yang bisa Bapak bantu? Mau membahas apa pertemuan hari ini? Perpangkatan sih, Kak. Perpangkatan ya? Iya. Oke, bagian mana yang menurut Philip kesulitan tentang perpangkatan? Yang perkalian sama pembagian pada perpangkatan. Perkalian Dan pembagian pada perpangkatan. Perkalian dan pembagian pada perpangkatan ya? Iya, Kak. Mau Bapak bahas dulu ininya, materinya, atau mau langsung latihan? Mau gimana? Dibahas aja. Langsung bahas soal saja. Seperti itu. Ini caranya dong diajarin. Halo? Kurang jelas, Philip? Ya, lo Kak. Apakah mau dibahas dulu materinya, atau mau langsung kita bahas soal? Mau gimana, Philip? Bahas materi aja dulu. Oh, jadi bahas dulu materinya dulu, gitu ya. Nanti Iya. kita bahas soalnya gitu mungkin ya? Iya. Oke. Oke, Bapak izin share screen ya. Philip. Philip tuh kelas 9 ya? Iya. Oke, bisa dilihat, Philip. Sudah ada. Udah, Kak. Oke. Ini adalah materi yang akan kita bahas, Philip, pada pertemuan pertama, yaitu kita akan bahas tentang perpangkatan. Seperti itu. Oke, nanti Bapak kasih ininya, panduannya banyak sekali yang bisa Philip download tentang materi ini. Seperti itu. Bisa terlihat, Philip? Bisa, Kak. Oke. Kalau dilihat dari daftar isi, nah berarti kelas 9 ya, Philip itu ya? Iya. Kelas 9 itu berarti kelas 3 ya? Kelas 3 SMP. Iya. Itu pertama, Philip harus memahami perpangkatan dalam bentuk akar. Nah, ini materinya. Pertama itu baca dulu aja. Baca dulu. Tapi kalau sudah dibaca, pahami, udah pahami, kerjakan soalnya. Seperti itu. Perpangkatan dalam bentuk akar, bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, kemudian pembagian pada perpangkatan, notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu penulisan. Seperti itu, pangkat bilangan pecahan. Ini adalah materi-materi perpangkatan dalam bentuk dan bentuk akar.
Lalu pola barisan dan deret. Nah, ini mah nanti. Nah, ini perbandingan bertingkat, kekongruenan dan kesebangunan. Nah, harus tahu bagaimana persamaan dan perbedaan kekongruenan dan kesebangunan. Lalu bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu bangun ruang yang sisinya lengkung. Ada bangunan sisi datar, ada bangun ruang sisi lengkung. Seperti itu. Statistika. Nah, seperti itu mungkin ya yang akan kita pelajari ya. Seperti itu, Philip. Nah, sekarang perpangkatan. Seperti itu kita lihat. Nah, ini supaya menarik dibaca saja. Seperti itu. Nah, ini perpangkatan nih. Jadi materi perpangkatan itu yang mesti dipahami oleh Philip ada 1, 2, 3, lalu 4, 5. Nah, yang pertama adalah bilangan berpangkat. Nah, harus tahu bagaimana bilangan berpangkat. Jadi kalau belajar matematik, perlahan-lahan Philip kita pahami dulu bilangan berpangkat. Soalnya dia itu saling kesinambungan. Dia saling mengisi. Lalu perkalian pada perpangkatan, kemudian pembagian pada perpangkatan, lalu notasi ilmiah itu penulisannya kayak gimana. Lalu perpangkatan bilangan pecahan. Nah, bagaimana perpangkatan bilangan pecahan. Nah, ini biasanya penemunya Julius Wilhelm Richard. Nah, tinggal dibaca saja. Seperti itu. Nah, bilangan berpangkat. Nah, biasanya bilangan berpangkat itu dimulai dari Philip punya kertas dilipat katanya. Ya kan, Philip punya kertas, Bapak punya kertas misalkan. Awalnya gitu biasanya kalau ngajarin. Kertas. Bapak lipat, jadi berapa bagian? 2 kan ya. Seperti itu. Berarti ketika Bapak lipat 1 kali atau Bapak gunting 1 kali, dia mempunyai 2 bagian. Bapak lipat 2 kali, punya berapa, Philip? Bagiannya? Ada 4. Ada 4. Bapak lipat 3 kali, ada berapa? 6. Hah? Ada berapa? 8 ya? 8. Bapak lipat 4 kali, ada berapa? 12. Oke, Bapak lipat 5 kali, ada berapa? 16. Oke. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari sana? Apa yang bisa disimpulkan dari sana? Yang polanya seperti itu. Seperti itu. Berarti 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 8, 2 pangkat 4, berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 berapa? 16. 2 pangkat 5? 38. 2 pangkat 5? 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2? 16 kali 2. 32. 32. Gitu. Nah, bisa dilihat kan ya polanya ya. Nah, ini. Nah, dari percobaan yang sudah Bapak dan Philip lakukan, nah tadi itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, sehingga dapat diumumkan menjadi 2 pangkat N. Seperti itu. 2 pangkat N itu 2 kali sebanyak N. Misalkan
2 pangkat 1 itu berarti 2 kali 1. 2 pangkat 2, 2 kali 2. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4, 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 pangkat N berarti 2 kali sebanyak N buah. Nah, hingga dia N-nya. Seperti itu. Nah, itu mungkin asal-muasal perpangkatan. Oke, kita lanjutkan. Ini juga sama, 5 pangkat 1, 5, 5 pangkat 2, 5 ke 5, selanjutnya. Oke, sekarang isi ini. 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 itu apa? Dua pangkat 4 itu. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nilainya berapa? 16. 3 pangkat berapa ini? Bapak besarkan dulu. Nah, 3 pangkat 3, bentuk perkaliannya bagaimana? 3 kali 3 kali 3. Berapa jawabannya? 27. 6 pangkat 5, berapa? 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Berapa jawabannya? 7.776. 776. Oke. 7 kali 4. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Berapa jawabannya? 2.401. 2000. 10 2.401. pangkat 7. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berapa jawabannya? Nawanya ada 10, berarti berapa? Kalau nawanya ada 10, dari berapa? 10 apa? 10.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Namanya ada 7, berapa? 10.000. 10 10 juta. 10 juta. Nah, ketahuan belum pegang uang 10 juta kayaknya. Philip. 10 juta. Jadi kalau nolnya ada 6, 1 juta. Kalau ada 10, puluhan juta. Kalau ada 7, puluhan juta. Kalau ada 8, ratusan juta. Kalau ada 9, berarti 1 miliar. Dan selanjutnya. Nah, perpangkatan juga, nah bisa dibuat bentuk umum kayak gini. X pangkat N, X adalah yang akan dipangkatkan dan N itu sebanyak. Bentuk umum itu rumusnya. Dengan dengan N bilangan bulat positif. Jadi kita ini untuk berlaku bilangan bulat positif. Soalnya nanti ada bilangan bulat negatif nanti. Kita belajar dulu yang positif. Bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan asli, cacah, dan negatif. Asli adalah dia dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu.
Kalau cacah dia dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan cacah. Kalau bilangan negatif, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan selanjutnya. Nah, gabungan dari bilangan cacah dan bilangan negatif namanya bilangan bulan. Gitu. Paham, Philip? Paham. Gila, kok pinter deh. Nah, ini contoh aplikasi perpangkatan biasanya dalam peta. Nah, peta kan biasanya bentuknya skala ya, Philip ya. Seperti itu. Misalkan sekarang udah pakai Google Map. udah jarang kita menggunakan peta ya. Sekarang kita menggunakan Google Map. Nah, misalkan Philip mau berangkat ke Bogor, misalkan. Philip, rumah di mana? Di Depok. Depok, misalkan Bogor mah dekat, atau misalkan Philip mau berangkat ke Belitung, misalkan. Tahu Belitung sebelah mana? Nah, udah gitu, Philip bawa peta. Di peta disebutkan bahwa skalanya adalah misalkan 1,8, nah, 1 berbanding 100.000, 1 berbanding atau 1 berbanding 1 juta. Itu maksudnya apa? Berarti 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada kenyataannya. Biasanya gitu kan. Dulu kan belajar peta kan. Nah, misalkan ini juga disebutkan bahwa atau misalkan disingkat biasanya 1 juta kan berarti 10 pangkat berapa? Kalau 1 juta. Pangkat 6. 10 pangkat 6. 10 pangkat 6, 10 pangkat 7. Saya 10 pangkat 7. 10 pangkat 6, betul. Oh iya. Betul, 10 pangkat 6. Jadi 1 juta itu 10 pangkat 6. Nah, berarti pada peta 1 cm kali 10 pangkat 6 cm. Jadi 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada peta. Kenyataan. Nah, kalau ini disebutkan misalkan kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,8 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Nah, berarti luas. Kalau dia ngomongnya persegi, berarti luas. Kalau meter saja, berarti jarak. Kalau dia kubik, nah berarti apa? Kalau kubik dia. Kalau kubik berarti volume. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini misalkan meter saja, berarti dia menyatakan jarak. Kalau ada persegi, persegi itu pangkat 2, nah ini persegi, berarti dia menyatakan luas daerah. Jika dia pangkatnya 3 di sini, maka dia menyatakan volume. Misalkan volume balok, kubus, bola, apalagi yang punya volume, prisma, seperti itu. Apalagi kerucut, apalagi tabung, banyak yang punya volume. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini mah jarak ini mah. Nah, dia kan hanya meter aja nih. Nah, salah satu kegunaan bilangan berpangkat adalah dia menyederhanakan. Bayang, 1,8 kali 10 pangkat 12 itu berapa? 10 pangkat 12 itu. 10 pangkat 12 itu berapa? Banyak. 10 pangkat 12 itu berapa?
Triliun. Iya. 1 triliun ya. Oh, 10 pangkat 6, 1 juta. 10 pangkat 9, 100 miliar ya. 1 miliar. 10 pangkat 12, berarti 1 triliun ya. Iya. Nah, nanti dicek lagi. Di atas triliun ada apa ya? Pusing. Di atas triliun apa di kuadriliun. Nah, kalau dia meter ini berarti dia jarak. Nah, kisaran tembok besar Cina di Tiongkok, besar gitu di Tiongkok ada 2 kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 itu berapa? 10 pangkat 7. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Nah, berarti berapa jaraknya itu aslinya? Dua kali 10 pangkat 7, berarti berapa jarak aslinya? 20 juta. 20 juta meter. Berarti lebih sederhana ya. Nah, kisaran diameter bumi adalah 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 itu berapa? 100 juta. 100 juta. 100 juta meter. Nah, hati-hati menggunakan satuan ini. Jadi kalau meter, dia jarak. Kalau meter persegi, dia luas daerah. Kalau kubik, dia volume. Oke, kita lihat. Nah, ini volume nih. Bukan volume, luas. Bukan volume. 10 pangkat 13. Tuh berapa 10 pangkat 13? Hitung saja. 10 triliun. 10 triliun. Kalau 10 pangkat 17, berapa triliun tuh? 1000 triliun, berapa? Jadi hitung saja. Kisaran diameter matahari adalah 10 pangkat 8. Nah, 10 pangkat 8 berarti berapa? 10 pangkat 8. 100.000. 10 pangkat 8. Iya. Iya, 100.000. 100 juta. 100 juta. Nah, sekarang menuliskan perpangkatan nih. Nah, misalkan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, apa jawabannya? Negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, berapa jawabannya? Negatif 2 kali negatif 2. Min 8. Min atau plus? Min. Min berapa? Min 8. Min 8. Nah, kalau dibuat pangkat, jadi berapa? Negatif 2 pangkat 3. 3. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya kalau sudah ada ini, sudah ada pusing. Ini masih sederhana. Oke, kita lihat ke bawahnya. Nah, Y kali Y kali Y kali Y sebanyak 6. Nah, jadi Y pangkat 6. Kalau Y pangkat 3, berarti Y kali Y kali Y. Y. Jadi bisa aja dia variabel. Angkatkannya. Ini namanya variabel. Mau X, mau Y, mau Z, biasanya gitu. Nah, misalkan cari min 0,3 dikuadratkan atau min 0,3 kuadrat bisa.
dan 0,3 kuadrat. Bisa menghitung perkalian bilangan desimal, Philip? Bisa. Oh, gimana? Mengalihkan 0,3 dikali 0,3. Bapak ingin lihat, Philip, silakan. Nol koma 0,09 dulunya. Coba lihat bagaimana cara mengerjakannya. Di yang min 0,3 pangkat 2 min 0,3 kali min 0,3. So, silakan dikotret, kelihatan ke kamera. Gimana cara mengkotretnya, Bapak ingin lihat. Foto saja, foto WA kan ke Bapak. Boleh. Foto saja nggak kelihatan. Oke, coba yang bersusun ke bawah, Philip. Coba perkalian yang bersusun ke bawah. 0,3 dikali 0,3, bagaimana? Bisa, Philip? Mengalihkan 0,3 kali 0,3.
Oke, 0,339. Ya, berarti sudah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan min 0,3 pangkat 3 berarti 0,3 dikali 0,3 dikali negatif 0,3. Jawabannya adalah 0,027. 0,3, 0,3, 0,3. Sebenarnya tidak kesulitan seperti ini. Negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 kali negatif 2, negatif 2 berarti negatif 8. Seperti itu. Kan negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, negatif 8. Negatif 2 kali pangkat 4, negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 kali negatif 2, negatif 8, negatif 8 dikali negatif 2, 16. Gitu. Nah, yang mesti diperhatikan adalah misalkan saya kerjakan sama Philip. Saya tulis. 3 soal aja ya. Yang nomor 1, 2 tambah 3 dikali 5. Tidak pakai tanda kurung ya. 2 tambah 3. 2 tambah 3 kali 5. Ya. Yang nomor 2 2 kali 3 dikurangi 1. Seperti itu. Yang nomor 3 3 tambah 2 dibagi 2. Nomor 4 3 dikurangi 2 tambah 1. Kalau kerjakan 4 soal aja. Tadi nomor 4 apa, Kak? 3 dikurangi 2 ditambah 1. Semuanya tidak pakai tanda kurung ya. Oke. Yang nomor 1, 2 tambah 3 dikali 5. Yang nomor 2, 2 kali 3 dikurangi 1. Yang nomor 3, 3 tambah 2 dibagi 2. Yang nomor 4, 3 dikurangi 2 ditambah 1. Tidak pakai tanda kurung semuanya. So, silakan cari nilainya berapa. Dan prosesnya. Cari jawaban sama prosesnya.
Yang nomor 1, 17, betul. Yang nomor 2, 5, ya betul. Yang nomor 3, Bapak jawabannya? Yang nomor 3, Philip, Bapak jawabannya? Halo, Philip? Di-unmute sound-nya, Philip. Ya, halo Kak. Yang nomor 3, Bapak jawabannya? 3. 3 tambah 2 dibagi 2. Iya. Jawabannya. 3 tambah 2 bagi 2. 3. 3 tambah 2 dibagi 2. Kan 2 dibagi 2, 1. 3 tambah 1. 4. 4. Iya. Ini ditambah lupa. Oke, 3 dikurangi 2 tambah 1, jawabannya adalah 2. Jadi aturannya, Philip sudah tahu bahwa kalau ada perkalian bertemu dengan penjumlahan pengurangan atau pembagian bertemu dengan penjumlahan pengurangan, dulukan dulu perkalian. Seperti itu. Kalau perkalian bertemu dengan pembagian, dulukan dulu yang paling kiri. Kalau tidak ada tanda kurung, ini kasusnya. Kalau penjumlahan pengurangan bertemu, dulukan dulu juga yang ada di dalam kiri. Nah, artinya Philip sudah tahu, kita lanjutkan. Bagaimana kita tadi? Oh, ini ya. Nah, di soal ini juga kita ketahuan bahwa pertama kita kalikan dulu nih. 5 pangkat 2, 25. 25 kali 2, 50. 50 tambah 3, 50. Nah, ini berarti dibagikan dulu nih. 4 pangkat 3, 64. 64 bagi 8, 8. 8 tambah 9, 17. Ya, udah paham ya, Philip ya. Nah, ini nih, udah bentuk pecahan. Nah, biasanya sudah mulai nih. Sudah mulai, tingkatannya sudah mulai naik. Oke, silakan kerjakan, Philip. 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Berapa jawabannya? Silakan. Ini aja nih, yang A, B, C nih. Biar sekalian aja. A, B, C nih. Biar sekalian latihan. Kerjakan beserta dengan caranya. Gitu. Biar nanti Bapak tahu pilih paham atau tidak.
Oke, kita lihat. Mana Filipina itu? Nah, 100. Nah, hati-hati. 9 bagi 3 berapa? 9 bagi 3. 9 bagi 3, 2. Hati-hati. 9 bagi 3. Iya, 3. 3. 4 pangkat 3. Berapa? 4. Berapa? Nah, 4. Oh, itu 4 pangkat 3. oh, dicek dulu. Dicek dulu lagi. So, silakan.
Sudah, Philip? Sudah, Kak. Oke, kita lihat. Yang nomor satu, berapa nomor satu jawabannya? Philip. Yang nomor A, bukan nomor satu, nomor A. Huruf A. Soal A, berapa jawabannya? 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 64 kali 3 berapa? 64 kali 3. Yaitu 192. Ya, jadi yang nomor yang soal A itu adalah 192. Yang nomor B, yang huruf B. 1/8 pangkat 3, berapa jawabannya? 1/8 pangkat 3? 100/512, betul. Kan 8 kali 8, 64. 64 kali 8, 512. 4 pangkat 3, berapa Philip? Eh, 4 pangkat. Oh, itu salah soal, Philip. Yang B, bukan 4 pangkat 3. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu teh. 4 pangkat 2, 16. Ditambah 1/2. Berarti 1/512 dikali 16 ditambah 1/2. 1/15 dikali 16/1 kan itu teh. Jawabannya adalah berapa? 1/32. 1/32 ditambah 1/2. Nah, samakan penyebutnya. Jawabannya adalah 17/32. 17/32 yang B. Nah, yang soal C, positif negatif itu jawabannya Philip yang C. Positif atau negatif? Positif, yaitu 46.656. Hati-hati. Nah, Bapak sudah menemukan ini. Itu pakai laptop, pakai HP, Philip? Halo? Pakai laptop atau pakai HP itu? Halo, bisa dengar suara Bapak? Halo, Philip? Bisa dengar suara Bapak?
Bisa dengar suara Bapak, Philip? Halo? Oh, halo? Halo, Kak? Bisa Bisa dengar? dengar bisa dengar suara Bapak? Bisa? Oh, bisa. Mic-nya tadi error. Ah, Bapak bisa menemukan itu pakai HP atau pakai laptop itu? Ini Zoom-nya. Ah, Pakai laptop. Nah, pertama, tadi Bapak menemukan Philip 2 kali salah melihat soal. Nah, hati-hati, lihat dulu soalnya. Yang kedua, Bapak lihat di sini, Philip kesulitan untuk, oke, ya kayaknya 2 kali salah melihat soal, hati-hati. Itu soalnya Ya. terlihat jelas nggak soalnya? Kelihatan, tapi kalau ada pangkatnya, ini agak kecil. Nggak Oke, kelihatan. Bapak bacakan lagi atuh ya. Ya. Takutnya dari sini. Nah, Bapak bacakan lagi ya. Ya, Terlihat nggak? kelihatan. Kelihatan. Hati-hati. Nah, oke, yang A, B, C kayaknya tidak ada masalah. Lanjutkan ke yang nomor 2. Silakan. Jadi kesalahannya lebih kesalahan melihat soal. Lanjutkan nomor 2.
Oke, yang nomor 2A, B sudah, Philip? Boleh dipotokkan ke WA Bapak jawabannya, sama prosesnya. Oke, yang nomor ini 224, iya positif. Oke. Nah, mau kayak gitu boleh, pilih Panjaitan. Jadi 22 boleh. Tapi kalau menurut aturan itu, misalkan 2 kali 2, 4, 3, 3, oh salah itu ya. Salah ya. Salah itu, Philip. Oh iya. Oh iya. Harusnya 2 kali 2, 4. Kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 itu teh. Dikali lagi 2 min 2 per 3, dikali lagi min 2 per 3. Harusnya kalau menurut aturan kayak gitu. Jadi dari kiri dulu dikali-kalinya. Mau kayak gitu juga boleh, mau dua kiri, 2 kanan boleh, benar juga. Tapi kalau menurut ini harus dari kiri dulu dikalikannya. Itu teh jawabannya 2 kali 2, 4, per 8, 8, 16, berarti 16, 3, 9, 27, 27 kali 3, 81. Jadi 16 per 81. Jawabannya teh. Harusnya. Yang nomor B, lihat. T kali T berapa? Hati-hati itu T-nya, Philip. T-nya jangan sampai ketukar sama tanda plus atau tanda penjumlahan. T-nya harus dikebawahkan sedikit tuh, si kakinya. Oke. Nah, nanti kalau ke sana nanti ketukar. Jadi bedakan sama tanda penjumlahan dengan T. Nah, harus ada kakinya ke kanan. T kali T berapa? T pangkat 2. T pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 T kuadrat. Atau mau T kuadrat kali 2 pangkat 3 boleh. Nah, berarti 2 nih. Yang mesti dievaluasi sama Philip. 1 tadi. Lalu yang kedua adalah perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan mah mudah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, gitu aja. Ya, itu harus diperbaiki ya, Philip ya. Oke, sekarang nomor 3, silakan kerjakan. Tentukan nilai dari PN plus min P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Oke, berarti itu mah tinggal keluarkan saja. Oke, kita lewat. Bilangan berpangkat. Oh, ini mah yang tadi ya. Beda lagi. Kayaknya beda lagi. Beda lagi ya. Berarti ini negatif 2. Pangkat 3. Ini mudah lah. Bisa ya. Ini berarti ini berapa? Yang A-nya. 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3.
Yang B-nya berapa? Min 2/3 pangkat 4. Min 2/3 pangkat 4. Ini berarti yang C berapa? 2/3 dikali T pangkat 3 ya? Ya. Oke, ini berarti berapa? T-nya ada berapa ini? Ada 3. Jadi T pangkat 3, I-nya ada berapa? 2. Di T pangkat 3 kali Y pangkat 2. Atau Y pangkat 2 dikali T pangkat 3. Yang E. Yang E. 1/4. 1/4 pangkat berapa ini? 1, pangkat 2, 3, 4, 5. Oke. Yang nomor 2. Nyatakan perpakaran berikut telah bentuk perkalian berulang. Nah, ini mah gampang ya. Berarti 3/8 berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali. 0,8 pangkat 3, 0,83 pangkat 4, berarti 0,83 dikali 0,83,83. Sebanyak 4 kali. T pangkat 3 berarti T kali T kali T. Tentukan hasil dari perpakaran berikut. Nah, ini hasilnya. Silakan cari. Berapa hasilnya ini nomor 3? Nah, ini mah hasilnya ini mah.
Oke, jawabannya sudah, Philip? Oke, kita lihat. Yang nomor A, 625. Berarti 5 pangkat 4 itu, berarti 5 kali 5 kali 5 ya. Iya. Ini nggak ada prosesnya. Jadi nanti lihat juga, kalau kita mengerjakan soal itu inginnya apa? Jadi lihat dulu. 6 pangkat 5, 6 kali 6 kali 6 kali 6, berarti 7.776. 2 pangkat 8, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 256. Nanti 0,02 dipangkatkan 2, yaitu berapa itu? Nah, kurang kayaknya nolnya itu ya. Coba yang D, Philip, kalikan secara vertikal coba. Coba kalikan secara vertikal. Yang nomor D. Yang E, oke, 1/27. Yang nomor F, oke. Nah, yang nomor D, Philip, dikerjakan secara vertikal. Silakan. Nah, berarti kurang 0 ya? Iya. Harusnya 0,0004. Seperti itu. Nah, itu bisa diubah jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Nanti kita akan mempelajari perpangkatan negatif. Jadi 0,004 itu bisa diubah ke Nah, itu bisa diubah ke 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nanti kita mempelajari perpangkatan negatif. Seperti itu. Oke, yang nomor 4, silakan. Nyatakan bilangan berikut dengan perpangkatan dengan basis 10. Nah, silakan, Philip. Misalkan 1000. 10 pangkat berapa? 100.000, 10 pangkat berapa? 1 juta, 10 pangkat berapa? 10 juta, 10 pangkat berapa? Silakan kerjakan, pilih.
Oke, silakan Philip. 1000, berarti 10 pangkat berapa Philip? Kalau 1000? Pangkat 3. Oke, 100.000. 100.000, 10 pangkat 5. 1 juta. 10 pangkat 6. 10 juta. 10 pangkat 7. Oke, yang nomor 5. Nyatakan bilangan berikut dengan perpangkatan dengan basis 2. Nah, misalkan 256, 2 pangkat berapa? 64, 2 pangkat berapa? 512, 2 pangkat berapa? 1 juta 48.576. 2 pangkat berapa? So, silakan kerjakan. Oke, 256, 2 pangkat 8, 2 pangkat 6, 2 pangkat 9, sama 2 pangkat 20. Oke, betul. Nomor 5 sama 6 sama, tinggal cari. Nah, ini lumayan nih.
Nah, nomor 7, coba nomor 7, Philip. Nomor 7, kerjakan nomor 7. Satu ini lagi, satu soal lagi. Udah satu soal kita bubar, nanti kita temu lagi minggu depan. Satu soal lagi, semangat, Philip. Nomor 7.
ke pertemuan kedua dan headsetnya yang bagus ya. Ya. Dengar suara Bapak, Philip? Halo? Ya, Dukung ya, suara itunya ya. Suara soundnya mendengung. Philip. Nanti mungkin dari pertemuan kedua bisa menggunakan headset yang bagus ya. Oke. Yang nomor A 53 betul. Yang nomor B 100 betul. C 251 betul. D 20 betul. Yang nomor E 236 betul. Yang F F. Yang nomor F coba dicek lagi. Philip. 1/256 dibagi negatif 1/9. Jawabannya 9/256. Yang nomor F dicek lagi ya, Philip ya. Oke, evaluasi dari Bapak pertemuan sekarang. Philip terkendala di perkalian pecahan, tidak salah. Yang tanda, hati-hati, terus baca soal. 3 permasalahan itu yang harus Philip evaluasi. Nanti pertemuan kedua mudah-mudahan tidak terulang lagi. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan, Philip? Oke, kita bertemu lagi kita hari Rabu jam 16.00 sampai 17.30. Oke, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.